Selamat datang di Ayat HSE. Sekarang lagi rame tuh tentang penurunan tarif dagang Indonesia terhadap Amerika Serikat yang tadinya 32% sekarang tinggal 19%. Ternyata seperti yang udah aku bilang di video-videoku sebelumnya, itu pasti ada harga yang harus dibayar, men. Nah, harga itu mulai dari kita harus membeli 50 pesawat Boeing. Itu entah siapa yang bikin kebijakan, entah masanya Joe Biden dan Donald Trump tinggal meneruskan atau bagaimana. Yang penting Indonesia diminta untuk beli itu. Terus selanjutnya kita juga harus impor energi mineral atau material dari Amerika Serikat. Terus ada juga kita harus beli produk pertanian Amerika Serikat. Dan semua itu ada harganya, sekian-sekiannya itu ada. Terus selain itu, Amerika Serikat meminta untuk menghapus batas ekspor dari Indonesia ke Amerika Serikat. Jadi tadinya yang ekspor bahan mentah ke sana ada batasnya, Amerika Serikat minta itu dihapus. Selanjutnya, yang menurutku paling sering kita sepelekan, tapi ternyata sangat-sangat diincar dan dibutuhin sama negara lain, yaitu informasi tentang data kita. Mungkin bukan cuma data nama, alamat, email, nomor handphone, bukan itu tapi aktivitas kita sehari-hari. Kok perlu aktivitas kita ya? Lah buat apa? Aku lo siapa? Aku lo cuman orang menengah ke bawah, orang miskin. Kenapa negara-negara lain atau mungkin Amerika pengen data pribadiku, kan nggak penting. Ingat. Jadi gini, yang dibutuhin itu bukan cuma data kamu per orang, tapi seluruh rakyat. Jadi ketika semuanya didapat datanya, maka yang memiliki kekuasaan bisa ngatur tentang opini lewat apa? Lewat berita, lewat algoritma yang dikasih ke handphone kamu. Terus mereka juga bisa ngatur tuh, oh sebenarnya yang salah tuh ini, yang bener tuh ini. Itu bisa diatur ketika mereka punya akses itu. Caranya gimana? Mereka nggak main secara terbuka, melainkan pelan-pelan dengan kasih kamu video-video itu terus. Akhirnya lama-kelamaan kamu nggak berpikir secara kritis, kamu nggak mau nyari tahu, akhirnya kamu cuman percaya sama itu. Nah, tapi gini, yang selalu kubahas kan tentang rakyat menengah ke bawah. Tapi orang menengah ke atas itu tuh sebenarnya khawatir nggak sih sama kebijakan ini? Karena seperti yang kulihat, kayaknya orang yang rich banget itu tuh kayaknya tenang-tenang aja walaupun ada kesepakatan transfer data lintas negara antara Indonesia dan Amerika Serikat. Tapi mungkin ada hal lain yang mungkin bisa jadi bikin mereka tenang-tenang aja. Waktu kita dengar istilah-istilah keren kayak ekonomi digital, kemajuan teknologi, atau kerjasama bilateral, mungkin kelihatannya keren ya kata-kata itu. Tapi coba deh kamu tanya sama dirimu sendiri. Kalau ini tuh emang menguntungkan semua orang, kenapa kelihatannya sekarang yang kaya, yang kaya makin tenang, tapi yang menengah makin kegerus. Bahkan stratanya tuh kayak dulu kan ada atas, tengah, bawah kan. Sekarang tuh yang tengah mulai ke bawah, men. Setelah ku coba baca-baca berita dan kusimpulkan secara pribadi, ada beberapa kelompok yang kayaknya bisa dapat keuntungan dari keadaan ini. Yang pertama tuh perusahaan teknologi raksasa. Kayak apa? Ya teknologi-teknologi saat ini yang kita gunakan sehari-hari, perusahaan induknya. Nah, kalau pengen tahu apa, kamu cari tahu deh. Kamu punya kuota kan? Kalau kamu nonton ini berarti kamu punya kuota. Kamu bisa cari tahu perusahaan teknologi raksasa di dunia ini apa aja. Kamu akan langsung tahu di situ. Karena kalau kita ngomongin data adalah satu komoditas baru, maka perusahaan-perusahaan teknologi digital ini tuh bukan cuman tempat untuk kita daftar sosial media, tempat untuk kita searching, tempat untuk kita belanja, bukan cuman itu, melainkan itu adalah tempatnya ya apa ya, pusat data lah. Nah, karena kesepakatan ini, yang kumaksud adalah kesepakatan transfer data lintas negara, itu tuh mereka sekarang udah nggak perlu repot-repot bikin server di Indonesia dan diawasi dengan undang-undang yang ada di Indonesia lagi. Cukup dengan ambil datamu dari aplikasi, karena kan gini, setiap kita daftar aplikasi, kita nggak mungkin tuh kalau kita nggak
nyerahin data. Ketika kita nggak nyerahin data, kemungkinan besar kita nggak bisa nggunain aplikasi itu, iya nggak? Nah, jadi mereka udah nggak perlu bikin server di Indonesia yang benar-benar diawasi oleh undang-undang negara kita. Jadi mereka tinggal ya udah bikin aplikasi, kamu download, kamu daftar, kamu ngasih data diri kamu di situ. Selain data diri, ketika kamu udah login, semua aktivitas kamu tercatat, mulai apa yang kamu suka, mulai apa yang video kamu tontonin, mulai mungkin arah politik kamu, agama kamu, semuanya kecatat dan apa? Mereka bisa tinggal transfer ke server mereka yang ada di luar negeri. Kamu pikir aplikasi-aplikasi yang ada di handphonemu itu gratis? Itu hadiah. Jangan salah sangka men, aku pun nggak berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang gratis yang dihadiahkan kepada kita. Aku ngerasa itu adalah pintu masuk dan ketika data kita masuk, ya udah, data kita jadi produk untuk yang punya aplikasi. Mereka bisa jual data-data kita itu ke pengiklan, ke tempat riset, bahkan bisa ke badan intelijen. Kita nggak ada yang tahu data kita itu untuk apa. Karena kita nggak sadar data itu untuk apa. Dan kita juga banyak loh yang nggak sadar bahwa ternyata semua aktivitas kita di sosial media, di handphone kita itu tuh ada yang mencatat, ada yang mengkelompokkan, ada yang perlu itu. Yang nomor 2, ada perusahaan-perusahaan lokal yang jadi perantara. Startup-startup lokal, e-commerce lokal, fintech lokal, itu kesannya kayak mendukung ke arah ekonomi digital ya. Iya, dalam satu sisi iya, bener banget. Mereka mendukung kita untuk kita lebih melek ke digital, men. Tapi ternyata ada loh perusahaan-perusahaan yang di mana mereka malah jadi maklar data. Jadi mereka, aku nggak tahu perusahaan apa ya. Jadi mereka tuh kayak ngasih aplikasi gratis ke kamu yang mungkin emang bener-bener lagi kamu butuhin. Ternyata setelah mereka kasih itu, kamu login, kamu gunain aplikasi itu, semua riwayatmu, semua aktivitasmu tercatat di situ. Apapun, apa yang kamu beli, apa yang kamu tonton, apa yang kamu save, apa yang kamu like, kamu sukai, terus kapan kamu tidur, bahkan seberapa lama kamu buka aplikasi itu. Cuman gini, mungkin belum ke taraf yang sangat-sangat, gimana ya, terlalu sangat-sangat berbahaya, tapi gini, data kita untuk saat ini itu biasanya digunakan oleh perusahaan pengiklan. Jadi ngasih iklan yang sesuai dengan kita. Kamu pernah nggak sih ngerasa kayak ketika kamu habis pinjol, tiba-tiba iklan pinjol semua muncul. Terus atau ketika kamu habis beli produk skincare deh di e-commerce. Habis itu produk-produk skincare yang mulai dari harga paling murah sampai paling mahal, yang katanya paling memutihkan sampai paling membersihkan, itu semuanya muncul ke HP kamu. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak gitu? Oke, kita lanjut ke pihak yang kemungkinan diuntungkan dari kesepakatan ini. Sekarang kita ke nomor 3, pemerintah Amerika dan intelijennya. Dulu ketika Amerika pengen punya data, pengen punya akses untuk mengawasi masyarakat, mereka harus ngelakuin itu secara diam-diam. Contohnya di mana? Kenapa aku bisa bilang gini? Yaitu dari film Edward Snowden, yang di mana itu diangkat dari kisah nyata. Jadi kamu tonton aja nih filmnya, posternya seperti ini. Kamu bisa tonton film itu. Nah, tapi sekarang mereka udah nggak perlu ngelakuin itu. Mereka tinggal bikin kesepakatan dagang yang disetujui oleh dua negara dan sah dan legal. Dengan dalih perlindungan keamanan nasional, mereka bisa mengakses data warga negara lain. Dan kita tahu, ketika data kita udah dipegang sama negara-negara yang lebih kuat daripada negara kita, itu bisa dijadikan bukan lagi soal uang, men. Bukan lagi soal penipuan, tapi soal kekuasaan. Jadi ketika pemerintah bilang bahwa kesepakatan ini itu yang terbaik untuk semua pihak, aku mulai mikir, karena aku nggak terlalu tahu lebih dalam ya, mungkin akan ada rantai-rantainya. Aku mulai mikir bahwa pihak yang mana? Jadi gini, yang kupelajari ternyata begitupun di korupsi, ketika satu kesepakatan dibuat, itu ternyata ada banyak faktor, men. Entah itu akhirnya ada egoisme, ada
ada faktor keuntungan perusahaannya, ada faktor bener-bener untuk rakyat, ada faktor untuk keuntungan negara, kayaknya semua bercampur deh. Kalau kita cuma lihat dari satu sisi, itu akan susah. Makanya kita harus coba lihat dari berbagai sisi, walaupun sangat-sangat susah untuk melihat kebenarannya saat ini. Kamu pernah bayangin nggak sih, ketika suatu kebijakan itu kelihatannya sangat memberatkan atau bisa mengancam privasi warga biasa. Kamu pernah bayangin nggak sih, orang-orang kaya di luar sana, entah di negara manapun atau bahkan di Indonesia, kamu pernah kepikiran nggak kalau data mereka juga ada kemungkinan itu diambil dan disalahgunakan? Kamu pernah kepikiran gitu nggak? Harusnya ketika mayoritas data warga aja bisa diambil, bisa disalahgunakan, seharusnya mereka pun ngerasa takut, men. Karena orang kaya itu jauh lebih banyak data yang harus diamankan, data yang harus disimpan. Kalau kita paling data apa sih? Kita sering nonton A, kita sering nonton B, kita, transaksi besar kan nggak ada, kita mau tipu-tipu yang kayak gimana-gimana sampai merugikan negara ratusan miliar kan juga enggak kalau kalau rakyat biasa, rakyat kecil. Nah, mungkin seharusnya yang lebih takut adalah mereka yang memiliki uang banyak ketika sampai data mereka disalahgunakan. Tapi nyatanya, kelihatannya malah orang kaya lebih tenang-tenang aja, men. Mungkin karena mereka udah punya pengaman sendiri, mereka udah punya tim IT sendiri, mereka udah punya cara untuk mengamankan data digital mereka. Setelah coba ku cari tahu, ini bukan di Indonesia ya, di luar negeri sana banyak loh elit-elit itu tuh pakai aplikasi-aplikasi yang emang sengaja dibuat khusus untuk mereka. Jadi nggak ada di App Store, nggak ada di Play Store, itu nggak ada, men. Itu bener-bener aplikasi yang sengaja untuk dibuat di mereka. Ada, kalau kamu pengen lihat di Indonesia tuh, ada perusahaan-perusahaan yang punya aplikasi mereka sendiri, men. Bukan yang bisa di-download semua orang di App Store, tapi yang khusus untuk di perusahaan itu doang. Jadi kemungkinan untuk penyelewengan data dari pihak ketiga akan sangat berkurang kan kalau kayak gitu. Makanya kita masih sibuk pakai WA, kita masih pakai Telegram, kita masih pakai dan lain-lainnya aplikasi itu, mereka udah punya sistem sendiri yang kemungkinan bisa mengamankan data pribadi mereka. Kemudian kemungkinan besar mereka tuh pakai server privat, men, bukan server umum. Kalau kita gimana? Kita ya pakai server cloud yang gratisan lah, yang umum untuk seluruh rakyat kan. Nah, kalau mereka mungkin itu pakai server privat mereka yang dibangun dengan ya cara mereka lah, nggak tahu ngubungin tim IT profesional atau bagaimana, tapi pakai server privat yang dimana itu bisa menjaga privasi mereka. Karena aku tahu, mereka pasti paham ketika data adalah kunci atau alat untuk kekuasaan, ketika mereka menyimpan itu di tempat umum, ya itu sama dengan bunuh diri, men. Terus selanjutnya identitas digital mereka tuh nggak banyak biasanya. Coba deh kamu perhatiin, orang-orang yang bener-bener kaya ya, bukan yang kayak artis apa-apa itu. Pokoknya orang-orang yang udah kayak di balik layar mainnya, itu tuh, apa ya, mereka tuh kayak nggak terlalu tertarik, nggak terlalu aktif di sosial media. Mereka nggak ketika lagi sedih update status, "Sedih kuy," nggak ngelakuin kayak gitu. Mereka bahkan kayaknya jarang banget upload-upload sesuatu tentang diri mereka. Kalaupun ada, mungkin isinya cuman promosi dari bisnis dia, atau tentang hal-hal kesukaan dia, atau foto-foto doang, foto alam, foto hewan, cuman hal-hal yang nggak bisa menggambarkan dia keluarganya seperti apa, kesehatan seperti apa, nggak aktivitas sehari-hari mereka, men. Karena mereka tahu ketika kamu sering-sering cerita apapun di internet, maka kamu bisa dibaca dan juga bisa dijual. Dari sini aku keinget tentang Nicholas Saputra yang mana di Instagram dia itu tuh foto-fotonya nggak ada foto dia sama sekali, melainkan foto hewan, foto alam. Apakah dia sudah melihat ini jauh ke depan? Aku nggak tahu. Coba gimana menurut kamu? Menurut pendapatmu tentang Nicholas Saputra?
Kadang aku mikir gini nih, ya tanpa harus dipaksa juga ya, kita tuh harus ngikutin era digital. Kita harus terus adaptasi ke kemajuan teknologi. Kita disuruh untuk belanja tuh online aja. Kita disuruh untuk daftar apa-apa tuh online. Kita bikin rekening aja sekarang bisa dilakuin online. Oh iya, kamu sadar nggak sih pemaksaan kita untuk belanja online itu dimulai paling besar itu karena virus COVID-19? Ah, kita lanjut dulu deh. Itu konspirasi, aduh aduh, nggak tahu. Kita lanjut dulu deh. Kita disuruh ngikutin itu semua, tapi banyak loh dari kita yang nggak tahu bahwa aplikasi gratis itu adalah alat untuk mengumpulkan data kita. Jadi gini, data yang kumaksud itu tuh bukan cuma data nama, alamat lengkap, eh, email, terus tempat tanggal lahir, nomor KK, NIK, bukan itu men. Melainkan data aktivitas sehari-hari kita. Nah kalau mereka punya NIK, punya nomor KK kita, kalau mereka nggak bisa ngejual apapun ke kita kan sama aja. Jadi kayaknya yang paling mereka perlukan itu adalah data keseharian kita. Kita condong ke politiknya mana, kita condong beli produk-produk apa, terus kalau kita mau beli sesuatu tuh pertimbangannya apa. Kayaknya hal-hal itu yang lebih penting untuk mereka men ketimbang kita nomor KK-nya berapa, NIK-nya berapa, tapi mereka nggak tahu aktivitas kita seperti apa, cara berpikir kita seperti apa nggak tahu. Kayaknya you know lah apa yang aku maksud. Kita balik lagi deh ke aplikasi yang aku bilang tadi bahwa aplikasi gratis itu salah satu alat pengumpul data. Karena apa? Ketika kita menyetujui apapun yang diminta di terms and conditions, conditioning apa conditions itu, tanpa kita baca benar-benar, kita udah setuju bahwa apapun aktivitas di dalam aplikasi itu yang kita lakukan akan tercatat. Nah, kadang kan kita males banget kan baca sebegitu banyaknya, bahkan yang bahasa Indonesia aja kita males, apalagi yang bahasa Inggris kan. Ternyata menurutku itu adalah alat untuk perjanjian bahwa aplikasi kita meminta izin ke kita. Meminta izin ke kita untuk mengakses bisa kontak, bisa GPS, bisa kamera, bisa mikrofon, apapun itu. Dan kita menyetujuinya. Kita langsung setuju, setuju, setuju semua tanpa kita batasin apapun. Semisal, perlu nggak aplikasi olahraga itu menggunakan izin mikrofonmu? Padahal kamu nggak perlu ngomong di dalam situ. Perlu nggak aplikasi belanja minta izin ke akses kontak kamu? Padahal kan kamu nggak perlu komunikasi lewat aplikasi belanja itu untuk kontekan sama temenmu, kamu bisa pakai WA kan. Jadi aku rasa kamu coba cek dulu aplikasi-aplikasi yang ada di handphonemu. Dari aplikasi tersebut perlu nggak izin ini untuk aplikasi ini? Masa iya jam digital perlu akses lokasi kita, perlu akses ya lokasi mungkin buat menentukan waktu ya, tapi perlu ngakses kontak kita, perlu ngakses mikrofon, perlu ngakses kamera, jam digital loh buat apa? Karena itu aku rasa rakyat, aku maupun kamu itu tuh nggak punya alat untuk ngelindungin diri sendiri men. Bahkan sebagian rakyat nggak ngerti tentang privasi digital. Buktinya apa? Ada salah satu momen, aduh ini sayang banget ini. Aduh. Ada orang yang upload pasportnya di salah satu aplikasi lah. Pasport men, lengkap tanpa ada sensor. Terus ada juga orang yang upload KTP mereka di internet tanpa disensor, tanpa apapun. Tujuannya apa? Nggak tahu. Dari situ aku ngerti bahwa ternyata nggak semua orang itu paham tentang privasi digital men. Masih banyak loh di luar sana, bahkan aku juga nggak ngerti tentang apa itu VPN, kegunaan VPN itu untuk apa, cara gunainnya gimana, itu aku juga nggak ngerti men. Aku juga nggak baca tuh ketika nginstal aplikasi tentang terms and condition yang panjang tuh, syarat dan ketentuan, apa yang mereka minta dari kita, apa yang mereka apa ya, syarat-syarat yang mereka minta ke kita. Wah, aku nggak baca semua itu langsung kusetujuin juga. Aku masih kayak gitu juga, men. Bahkan ketika kita tahu pun apa yang mereka minta dan itu cukup merawan untuk kita nggak punya pilihan karena kita perlu gunain aplikasi itu, mau nggak mau kita harus setuju dengan itu. Aku pernah inget banget, jadi
Aduh, ini tentang orang tuaku yang di mana harus download aplikasi apa gitu di Google Play Store untuk update agar minta bantuan deh. Nah, setelah aku coba cek, ratingnya jelek banget, cuman 3 atau 3,4. Dan iklannya men, buset ini aplikasi siapa yang buat ini? Masa setiap buka aplikasi iklan dan itu sangat-sangat lemot. Yang di mana, waduh, itu ada syaratnya yang harus panjang dibaca. Itu yang aku bilang tadi kita nggak punya apa ya, kita mau nggak mau harus gunain itu. Itu itu orang tuaku yang diminta pakai aplikasi itu karena ingin diberikan bantuan oleh pihak pemerintahan, men. Nggak tahu itu dari dana desa, entah itu dari dana provinsi, dana kabupaten, dan nasional, nggak tahu itu. Udah lupa aku. Jadi harus foto, harus pakai aplikasi itu yang di mana kamu tahu nggak sih aplikasi-aplikasi bodong di Play Store kayak game-game yang dikit-dikit iklan? Nah, mirip kayak gitu. Udah aplikasinya lemot, servernya nggak jelas, tapi karena nggak punya pilihan lain harus menggunakan aplikasi itu, maka mau nggak mau menggunakan aplikasi itu. Bayangkan men, ini untuk memberikan bantuan pakai kayak gitu. Dari situ aku khawatir men, kenapa? Karena yang diminta itu foto. Waktu itu kejadian itu ya, foto rumahnya, depannya, dapurnya gimana, ruang tamunya gimana. Dari situ aku khawatir men, ketika nanti data ini akhirnya misalnya disalahgunakan deh, siapa yang akan bertanggung jawab? Apakah pemerintah? Nggak mungkin. Apakah, pihak luar negeri? Nggak mungkin. Apakah yang punya aplikasi? Nggak mungkin. Yang disalahin adalah kita. Karena apa? Kita mengizinkan, kita klik untuk izinkan aplikasi itu mengakses kita. Padahal dari awal kita nggak bener-bener dikasih pilihan, men. Kita harus gunain aplikasi itu untuk foto, kita harus gunain aplikasi itu untuk komunikasi, kita harus gunain aplikasi itu untuk update data dan lain sebagainya. Kita nggak ada pilihan. Hari ini rakyat kecil pakai aplikasi gratisan untuk dapat diskon, untuk dapat bantuan, untuk dapat hiburan, tapi tanpa sadar mereka adalah bahan bakar untuk sistem, untuk sesuatu yang makin lama makin rakus atas kekuasaan. Terus ketika kesepakatan ini akhirnya ditandatanganin, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan yang paling utama adalah coba batasin apapun yang kamu share ke internet, apapun itu ya. Terus ketika kamu install aplikasi baru, tolong baca dulu syarat dan ketentuannya dan coba apakah aplikasi itu benar-benar kamu butuhin banget atau enggak. Makanya kalau ngerasa video ini ngebantu kamu, jangan lupa kamu share video ini ke teman-temanmu, ke saudara-saudaramu karena banyak dari kita yang nggak ngerti tentang apapun saat ini, tentang teknologi, tentang kemajuan AI, tentang ekonomi dan lain sebagainya. Banyak banget yang nggak ngerti. Banyak yang masih teralihkan dengan ijazah palsu, dengan kasus gosip artis, dengan kasus hamil di luar nikah, itu masih banyak yang teralihkan ke situ. Tapi mereka nggak sadar bahwa ada loh yang seharusnya kasus yang mereka soroti karena bisa menentukan isi dompet mereka ke depannya, bisa menentukan seharga sembako itu lebih mahal atau lebih murah ke depannya. Nah, karena masih banyak yang nggak sadar itu, jadi kamu bisa mulai dengan share video ini ke teman-temanmu, ke saudaramu, atau kemanapun. Dan untuk mendukung channel ini jangan lupa cuman butuh waktu 5 menit dan mungkin 1-2 klik aja, pencet aja subscribe, terus nyalain loncengnya. Kemudian kalau kamu suka sama videoku ini, like aja dan mari kita diskusi di kolom komentar. Karena aku selalu menekankan di video-videoku, setiap diskusi kita, sekecil apapun diskusi kita, mungkin bisa jadi perubahan besar untuk orang lain. Mungkin dari diskusi kecil, diskusi remeh-temeh bisa jadi diskusi yang sangat berguna untuk kita ke depannya. Dan see you. Jangan lupa subscribe, like, dan comment. Teman-teman.